Namo Buddhaya. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat berjumpa dan perkenalkan nama saya Santika. Kita tentu sudah tahu jika Siddhartha Gautama sudah tercerahkan secara sempurna. Dan kita sering pula mendengar kisah-kisah yang dituliskan oleh Yang Mulia Ananda bahwa banyak sekali Brahmana atau umat awam yang tercerahkan seketika begitu Buddha Siddhartha selesai memberikan ceramah. Apakah kita terpikir kapan kita tercerahkan? Atau bagaimana rasanya tercerahkan? Dan atau bagaimana caranya agar kita tercerahkan? Kita juga pernah mendengar kisah-kisah kebijaksanaan Zen yang konon katanya kalau mengerti kisahnya maka kita sudah cukup bijaksana. Seperti halnya Ananda yang mengeluh, kenapa hanya dia yang belum tercerahkan dari murid utama Buddha, saya juga demikian rasanya. Sulit sekali mengerti sutra yang dibabarkan Buddha, terutama sutra yang serius dan berat. Pernah terpikirkan juga, apakah pada kehidupan ini saya akan pernah tercerahkan? Suatu hari, di masa pandemi ini, saya mengambil cuti untuk mengikuti retret online. Dengan tekad penuh, pada satu subuh di retret tersebut, saya mengikuti chanting dan meditasi pagi. Sutra yang dibacakan adalah Sutra 5 Cara Memadamkan Api Kemarahan. Sutra yang sebenarnya sudah berkali-kali saya dengar dan saya baca. Dan terus terang, saya belum mengerti secara mendalam. Jadi pada pagi itu saya tidak memiliki ekspektasi apa-apa atau harapan apa-apa, saya hanya mengikuti ritual pada pagi hari itu. Kemudian pada saat sutra mulai dibacakan, kalimat per kalimat dibacakan oleh seorang bikuni yang bertugas pada hari tersebut, entah bagaimana. Kalimat tersebut begitu saja masuk ke dalam pikiran saya, tercerap secara sempurna, dan saya benar-benar merasa mengerti isi dari sutra tersebut. Pada saat itu juga saya merasa miracle happen in this life. Jadi seperti kisah Jen, orang sering mengatakan kalau misalnya kita tercerahkan, kita pasti akan oh, oh, oh seperti itu. Nah itu adalah oh saya sangat bahagia, betul-betul sangat bahagia pada hari itu. Dan kemudian begitu meditasi dan chanting selesai dan hari menjelang siang, jadi saya segera menghubungi Bante yang pernah membimbing saya dan menulis di dalam WhatsApp itu, Bante, tiba-tiba saya mengerti. Saya tidak tahu kenapa mengerti, apakah karena suara lembut dari bikuni tersebut, atau saya cukup intelektual enough untuk mengerti. Kemudian Bante mengatakan, sebenarnya benih-benih yang kamu tanam dari dahulu itu hari ini berkembang. Hal luar biasa bagi saya ini tentu saja kemudian saya renungkan. Kenapa perlu sebegitu lama untuk mengerti satu sutra? Kemudian saya teringat,
Pernah dikatakan kalau kita sedang mendengar dharma atau ceramah dharma, jangan biarkan pikiran itu penuh. Kosongkan cangkirmu saat mendengar ceramah. Biarkan hujan dharma menyiramimu. Seperti itu sering kita dengarkan. Namun coba kita cek, seberapa sering kita mendengar dharma dengan konsentrasi penuh, dengan cara mendengar secara mendalam. Kemudian saya cari kenapa kita harus mendengar secara mendalam. Ternyata dalam Buddha Dharma, Buddha mengatakan ada 8 kesadaran. 5 yang pertama adalah panca indera. Jadi kesadaran akan muncul pada saat indera melihat, indera mata melihat, indera telinga mendengar, indera pencium membaui sesuatu, indera perasa pada saat kita makan, dan sentuhan. Kemudian yang keenam adalah kesadaran yang muncul atau ketika pikiran kita berkontak dengan objek persepsi atau manosvisnasnyana. Dan yang ketujuh adalah manas, yaitu bagian dari kesadaran yang menunaikan dan menyangga kesadaran pikiran. Kemudian yang kedelapan adalah alaya wisasnana, yaitu kesadaran terpendam yang terjadi seperti landasan atau dasar dari ketujuh kesadaran lainnya. Mungkin dari kita pernah melihat percobaan seorang manusia yang ditutup matanya, kemudian didengarkan suara korek api. Nah, begitu suara korek api terdengar, kita selalu berkorelasi ini adalah panas. Jadi begitu percobaannya adalah korek api dibunyikan, kemudian seakan-akan disentuhkan kepada lengan kita. Nah, padahal pada saat percobaan tersebut, betul suara korek api dinyalakan, tapi yang ditempelkan ke tangan orang tersebut adalah bukan korek api yang panas. Tapi orang yang dicoba itu, dia akan menjerit, panas, gitu. Nah, kesan bahwa korek api panas itu adalah alaya wisasnana, atau kesadaran yang terpendam. Kita pernah tahu bahwa suara korek api itu berkorelasi dengan panas. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah pada saat apapun, pada saat melakukan apapun, pada saat kita mendengar, dengarlah dengan sungguh-sungguh, sedemikian rupa. Sehingga biarkan hujan dharma itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Nah, mengenai sutra 5 cara memadamkan kemarahan itu saya ingin ulas sedikit. Kenapa dulu saya tidak bisa mengerti, karena pada saat dibacakan itu saya sibuk dengan pikiran saya, bahwa pada saat Buddha menceritakan jika kita bertemu dengan orang yang ucapannya tidak baik, tindakannya tidak baik, kemudian kita marah, bagaimana cara kita menghentikan kemarahan kita kepada dia. Di situ diceritakan oleh Buddha bahwa bayangkan aja orang yang sangat kehausan ingin minum, tetapi tidak menemukan air minum, dan kemudian dia melihat
ada tapak bekas kerbau yang terkena hujan, di situ ada air. Dan orang itu berusaha meminum, dia tahu dia harus meminumnya dengan sangat hati-hati dan dia mendekatkan mulutnya ke bekas kubangan, kaki kerbau itu dengan hati-hati menjilat ke air dan dia, lepas hausnya. Nah, pada saat saya tidak mengerti itu karena saya sibuk membayangkan. Suasana pada saat itu, bagaimana tapak, kerbau yang berisi air, kemudian bagaimana airnya kotor, bagaimana orang itu, menunduk dan meminum. Saya sibuk dengan pikiran seperti itu. Padahal intinya adalah pada saat kita bertemu dengan orang yang ucapannya tidak baik, tindakannya tidak baik, tapi hatinya ada sedikit kebaikan. Nah, kita berusaha untuk meredakan kemarahan kita, seperti halnya orang yang dalam kisah itu hendak meminum, air dalam kumbangan dengan susah payah. Nah, itu adalah contoh dari Buddha. Jadi kita harus mendengarkan dengan mendalam, tidak sibuk dengan pikiran sendiri. Moga-mogahan apapun yang diceritakan atau dituliskan oleh Yang Mulia Ananda dan kemudian kita dengarkan di kemudian hari bisa masuk ke dalam pikiran kita dan kita belajar untuk mendengar secara mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.